Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok I kelas 423 D3 Akuntansi 2018. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi pertemuan ke-12, yaitu Differential Cost Analysis atau DCM. Bagian keempat yaitu praktik DCA, yang terdiri dari reducing, shutting down, dan discontinuing decision. Anggota kelompok I ada 3 orang. Yang pertama Anissa Fitriani, yang kedua Fikriah Sania, yang ketiga Wildan Ramadan. Sebelum belajar, ada pantun nih, biar semangat. Rusa lari ke padang datar, harimau datang untuk mengejar. Jika ingin tampil pintar, tentu kita harus belajar. Yuk belajar yuk. Pembahasan yang pertama adalah mengenai menerima atau menolak pesanan tambahan. Pesanan tambahan hanya membutuhkan tambahan variable cost jika masih berada dalam relevant range. Jika masih berada dalam relevant range, maka fixed cost itu tidak akan berubah. Jadi, jika ada biaya yang berubah atau differential cost, itu adalah biaya variabel. Kita akan menerima pesanan tambahan sepanjang harga jualnya masih lebih besar dari differential cost. Pembahasan berikutnya adalah mengurangi harga untuk pesanan spesial. Pesanan spesial adalah pesanan yang diberikan oleh pelanggan dalam jumlah tertentu, dalam waktu tertentu. Karena pembelian dalam jumlah besar, pelanggan ingin harga yang lebih rendah dan perusahaan tidak ingin kehilangan pelanggan. Tetapi perusahaan juga harus memikirkan harga supaya tetap bisa menutup biaya-biaya yang terjadi. Menerima special order itu sepanjang incremental revenue atau harga jual per unitnya itu masih lebih besar daripada differential cost-nya. Sepanjang harga bisa menutup biaya-biaya tambahan, maka pesanan spesial dapat diterima. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang shutting down, yakni praktik dari differential cost analysis. Nah, shutting down facilities ini adalah analisis biaya diferensial yang digunakan ketika perusahaan dihadapkan dengan kemungkinan penutupan temporer dari fasilitas produksi dan pemasaran. Biasanya dilakukan di pabrik. Dalam jangka waktu pendek, ketika penjualan produk tidak dapat menutup variabel dan fixed cost, maka perusahaan lebih baik untuk tetap beroperasi daripada harus menutup pabrik tersebut secara temporer. Itu adalah penjelasannya. Kemudian kita masuk dalam ilustrasinya. Di sini diketahui data prospective income statement berdasarkan costing basis. Ada 3 pabrik yang diketahui pada pabrik ketiga mengalami operating income loss sebesar 13.000. Jadi dari kerugian 13.000 ini, haruskah kita menutup atau tetap beroperasi pabrik 3 ini? Nah, caranya adalah yang pertama dengan mencari contribution margin. Karena komponen operating tersebut di dalamnya termasuk general fixed cost yang tidak dapat dihindari, maka untuk menganalisis efisiensi beroperasi harus menggunakan patokan contribution margin, sehingga digunakan pencarian contribution margin dulu. Dari data tersebut, ketahui contribution margin dari pabrik 3 adalah 20.000. Nah, kemudian setelah diketahui
contribution marginnya 20.000, maka kita cari atau kita hitung differential cost-nya dengan cara menambahkan variabel COGS dengan variabel marketing expense, sehingga diketahui differential cost-nya adalah 19.000 ditambah 1.000, maka diperoleh hasil 20.000. Saya akan menambahkan penjelasan analisis shutdown Nichen Corporation. Kesimpulan yang pertama, plan 3 harus di-close. Kenapa di-close? Karena margin contribution-nya 20.000, gak akan kuat untuk menutup total fixed cost-nya yang 23.000, apalagi untuk menghasilkan profit. Keputusan ini didasarkan pada income statement under DC, bukan komersial. Kesimpulan yang kedua, mungkin saja income statement under direct cost itu dihasilkan profit di plan 3. Jika masih profit, maka jangan di shutdown operasi plan 3-nya. Tetap running plan 3-nya walaupun income statement FAC-nya negatif. Yang ketiga, seandainya traceable fixed cost plan 3 kurang dari 20.000, bagaimana? Tetap buka plan 3-nya karena masih bisa menghasilkan profit, yaitu profitnya lebih dari 0. Yang kedua, bisa tutup plan 3-nya kalau plan 3 ini harus mengcover traceable fixed cost yang lebih dari 20.000. Kesimpulan yang keempat, apabila plan 3 ditutup, maka profit perusahaan akan bertambah 3.000. Kesimpulan yang kelima, apabila setelah plan 3 ditutup, ada unavoidable fixed cost di plan 3 lebih dari 3.000, bagaimana? Ya, pertama, tetap buka plan 3-nya karena penambahan profit di perusahaan positif 3.000 lebih kecil dari biaya yang masih eksis. Yang kedua, tutup plan 3-nya jika unavoidable fixed cost di plan 3 lebih kecil dari 3.000 karena profit perusahaan masih plus. Kesimpulan yang keenam, seandainya biaya untuk shutdown plan 3 lebih besar dari 3.000, bagaimana? Yang pertama, tetap buka plan 3-nya karena shutdown hanya akan menambah biaya yang lebih besar. Yang kedua, ini berlaku untuk jangka pendek. Prinsip DCA itu kan berlaku untuk jangka pendek. Discontinuing decision. Analisis biaya diferensial juga bisa digunakan untuk memutuskan apakah perusahaan harus berhenti memproduksi suatu produk pada pabrik yang mengalami kerugian tetapi tetap beroperasi. Contoh ilustrasi. Misalnya pabrik 3 pada ilustrasi shutting down facilities tersebut memproduksi tape cleaner, disk cleaner, dan cleaning solvent. Pabrik 3 tersebut mengalami kerugian tetapi memilih untuk berproduksi. Dari 3 produk tersebut, penjualan cleaning solvent ternyata tidak cukup untuk menutup biaya-biaya pabrik. Jadi, pilihannya, haruskah pabrik 3 tersebut berhenti untuk memproduksi cleaning solvent atau tidak? Keputusan ini bisa dianalisis dengan analisis DCA. Yang pertama-tama kita cari dulu differential cost-nya. Cara mencarinya dengan menambahkan variabel COGS ditambah dengan variabel marketing expense. Dari ilustrasi tersebut, variabel COGS-nya adalah $6.500 ditambah dengan variabel marketing expense-nya $200. Maka differential cost-nya menjadi $6.700. Maka kesimpulannya, karena differential cost-nya yaitu 6.700 lebih rendah daripada incremental revenue-nya yaitu 10.000, maka sebaiknya pabrik 3 tetap memproduksi cleaning solvent. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.